Sebelum kita melaksanakan ibadah kita, kami akan menyampaikan beberapa buah warta jemaat untuk ibu bapak dan sidang jemaat yang ada di rumah atau di mana saja berada. Kami sampaikan pada saat ini bagi kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang berada di rumah dan dimanapun berada, hari ini kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Salam sejahtera di dalam Tuhan, Salam. Yang pertama, kami akan menyampaikan bahwa liturgi kita pada hari ini yang kita pergunakan adalah liturgi ibadah rumah tangga versi ibadah darurat COVID-19. Yang kedua, ibadah kita laksanakan pada saat ini adalah ibadah online berdasarkan hasil rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat bahwa ibadah online ini akan kita laksanakan 1 bulan sekali, dan untuk ibadah minggu-minggu berikutnya yaitu tetap akan dilaksanakan ibadah mandiri versi keluarga sebagaimana yang telah kita laksanakan pada minggu-minggu yang telah lewat. Kemudian kami ingin menyampaikan juga melalui ibadah ini kita akan mengumpulkan kolekte persembahan atau kolekte pengucapan syukur yang nanti akan dikumpulkan oleh masing-masing keluarga yang beribadah di rumah dan disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GKS Samaria, boleh oleh pihak keluarga langsung dapat diantarkan ke kantor majelis, yakni ke pastori Jemaat GKS Samaria, atau kepada bendahara 1 maupun bendahara 2 Majelis Jemaat GKS Samaria. Kemudian untuk laporan keuangan itu akan disampaikan setiap bulan bagi sidang jemaat terkasih yang berada di rumah. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan bahwa ibadah online ini tetap akan kita laksanakan sampai pada bulan Desember, karena berdasar hasil rapat menyingkapi daripada peraturan yang disampaikan oleh pemerintah provinsi bahwa versi darurat COVID-19 ini akan dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember tahun 2020. Oleh karenanya, berdasar hasil rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat GKS Samaria bahwa ibadah langsung di gereja sebagaimana yang telah kita laksanakan sebelum masa COVID-19 ini tetap tidak kita laksanakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya baik oleh pemerintah provinsi atau oleh gugus COVID bahwa gereja kita sudah boleh melaksanakan ibadah secara bersama di gedung gereja ini. Ibu bapak sidang jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, yang berada di rumah ataupun di mana saja berada,
kami juga menyampaikan bahwa ibadah pada saat ini akan dilaksanakan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yepta Tinduh, sekaligus penyampaian firman Tuhan bagi kita semua. Dan yang terakhir, dengan keyakinan, kita yakin badai COVID-19 ini pasti berlalu dan kehadiran Tuhan Yesus senantiasa memperbaharui kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah ataupun di mana saja berada. Pada saat ini kita akan memasuki ibadah Minggu. Kita yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan tetap senantiasa memelihara kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan, memberikan kita berkat limpah karunia, sehingga atas kasih dan penyertaannya kita dimampukan untuk melaksanakan ibadah online pada saat ini yang boleh diikuti oleh semua sidang Jumat GKS Samaria yang berada di rumah ataupun di mana saja, untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menerima potong dan salam, mari kita menaikkan puji dan hormat, puji syukur kehadirat Maha Besar Tuhan. Kita angkat kidung pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua. Kami undang Ibu Bapak sidang Jemaat terkasih yang berada di rumah ataupun di mana saja berada untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Engkau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Kembali kita mengangkat kidung pujian bagi Tuhan dari PKJ nomor 7 bait pertama dan yang kedua. Kita masuk ke dalam doa syukur dan doa pembacaan
Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu hidup kami. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat-Mu. Untuk itu kami mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Terima kasih atas segala yang Engkau karuniakan. Bimbinglah kami untuk hidup senantiasa bersyukur dan melakukan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya hari ini melalui pembacaan Alkitab yang sebentar lagi kami baca bersama-sama boleh menerangi hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saat ini yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-14 yang kami bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka,
Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan, yang berada di rumah atau dimanapun berada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan iman melalui pengakuan iman kita yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyatakan berkat melalui kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kami bersama menikmati persekutuan di dalam nama Tuhan. Berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu Bapa, kami serahkan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Matius 22, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-14, dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu.
Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Sidang Jumat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali firman Tuhan pada hari Minggu yang kedua bulan Oktober ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah yang menandai sebuah hubungan? Tentu melalui adanya keintiman, saling percaya, saling mendukung, saling mengisi dan rasa empati pada sebuah keadaan yang dialami oleh orang lain, entah itu saudara maupun teman. Nats kita pada saat ini berbicara mengenai perumpamaan tentang perjamuan kawin, di mana Yesus menggambarkan kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perlu dilihat hal mengundang dalam hal ini. Yang pertama, siapa yang dipercayakan untuk menyampaikan undangan? Dikatakan ada hamba-hamba. Yang kedua, siapa yang diundang atau orang-orang khusus atau istimewa? Kembali pada kupasan bagian nats di atas tadi, yaitu mereka yang memiliki hubungan khusus. Dan yang ketiga, apa yang disediakan dalam sebuah pesta. Nas kita telah mengatakan di sana ada hidangan, ada lembu jantan yang dipelihara dan disembelih. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebuah persiapan yang begitu istimewa, yang merupakan standar bagi sebuah penyelenggaraan pesta yang patut disambut dengan gembira dan merasa bangga apabila kita diundang dan ada dalam pesta itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun nas kita telah memperlihatkan miris saat kita dengar bahwa di mana sebuah keistimewaan atas sebuah undangan yang disampaikan, namun ditolak begitu saja. Melalui perumpamaan ini kita dapat melihat akan sebuah fakta bahwa Israel yang istimewa atau umat Tuhan yang percaya, yang menerima anugerah Allah, menjadi santai dan menggampangkan sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Sebagaimana undangan yang telah disampaikan merupakan kata lain bahwa melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkannya. Undangan pesta besar, menikmati segala yang indah, nikmat sebagaimana yang telah disediakan, ternyata tidak cukup menggugah, atau seolah tidak ada daya tarik atau daya pikat. Dalam hal ini, sebuah hubungan yang sesungguhnya mampu mengikat sehingga mereka merasa harus ada di sana karena telah menjadi bagian dari yang istimewa. Namun dalam hal ini justru
Justru sebaliknya mereka merasa terganggu dengan sebuah seruan undangan di mana diperlihatkan hamba-hamba yang menyampaikan undangan itu ditangkap, disiksa dan dibunuh. Dan dikatakan mereka pun asik dengan dunia mereka sendiri. Bahkan mereka mengurus ladang dan usahanya serta kehidupan sehari-hari lainnya. Sidang Jumat yang dikasih dalam Tuhan, tidak heran dalam hal ini dikatakan raja itu pun menjadi marah atau murka dan membakar kota mereka, serta mengatakan orang-orang undangan itu tidak layak untuk menikmati pesta sang raja. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, perumpamaan ini menyampaikan bahwa yang pertama, Allah telah mengutus hamba-hambanya, entah itu nabi-nabi maupun rasul-rasul, untuk menyampaikan keselamatan yang daripadanya. Tidak murah, tidak gampangan, sebuah kenikmatan yang disediakannya. Domba-domba jantan, dikatakan lembu-lembu jantan piaraannya disembelih dan dihidangkan menjadi menu utama atau menjadi menu istimewa bagi para tamu undangan yang ada. Namun sayangnya dalam hal ini, sebagaimana cerita tadi, umat Tuhan saat itu Israel, atau mungkin masa kini kita sebagai umat Tuhan, bisa menolak undangannya, dan hal tersebut seolah tidak menjadi sebuah perhitungan dalam kehidupan kita, atau tidak masuk dalam hitungan. Karena dengan pergi ke ladang, mengurus usaha merupakan gambaran kehidupan yang telah dicekoki oleh hal-hal yang begitu jasmania. Namun ada hal yang kita juga perlu lihat dalam hal ini adalah, jangan kita berpikir bisa jadi saya atau kita semua berpikir, apakah hal itu tidak penting sehingga harus datang pada undangan raja. Undangan itu tidak harus dan membuat hidup kita menjadi terganggu ataupun merasa rugi, terusik kenyamanan kita, karena ada hal yang jauh lebih nikmat, lebih indah, lebih berharga yang telah disediakannya, yaitu nikmat surgawi atas sebuah ketaatan kehidupan, sikap pengorbanan pada perintahnya. Sesungguhnya ia tidak suka kepada sebuah sikap pengabaian, penolakan. Karena respon terhadap undangan berarti sedia menyatakan kasih karunia Allah yang disediakannya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Pada akhirnya sebuah pembaharuan hidup terjadi melalui sebuah relasi yang terbangun antara Allah dan umatnya itu sendiri. Dan melalui hal ini menyingkapkan pada kita bahwa saat yang diundang tidak mau datang atau tidak menyambut, dalam hal ini kasih Allah yang dinyatakan kepada semua orang. Mereka tidak saja percaya namun taat. Mereka dalam hal ini adalah orang-orang yang mungkin sebelumnya kita berpikir tidak masuk dalam hitungan, namun ternyata Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Dan hal ini dimaksudkan bahwa pekabaran Injil Kerajaan Allah bagi orang-orang non-Yahudi tidak eksklusif atau tertutup kepada bangsa-bangsa Yahudi saja, tetapi bagi semua suku bangsa diundang olehnya. Demikian nas ini bagi kita telah menjelaskan bahwa kasih Allah yang begitu besar yang telah dinyatakannya, hendaklah kita menyambutnya dengan gembira. Dan pertanyaannya bagi kita semua, dari undangan-undangan yang pada akhirnya datang, bagaimana mengenali di sana ada hadir orang-orang jahat dan orang-orang baik. Dan ternyata mereka dikenali dari pakaiannya. Singkatnya, pakaian. Dalam hal ini dalam tanda petik, tidak secara hurufiah. Mungkin kita berpikir mungkin orang mengenakan pakaian karena berlabel dan seterusnya. Atau seperti nas ini katakan tidak berpakaian pesta. Karena sesungguhnya
kita tidak menilai seseorang dari apa yang dipakainya. Pakaian di sini adalah hati yang tunduk, hati yang merendah, hati yang mau menyembah, hati yang taat. Jadi dalam hal ini bagi kita semua, apapun yang dilakukan oleh umat Tuhan yang percaya, bagaimana mereka boleh prioritaskan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka, apa yang lebih penting, apa yang merujuk kepada kekekalan akan kehidupan. Tidak berarti dengan tadi dikatakan bahwa mereka mengurus ladang, mengurus usahanya, bahwa itu tidak penting. Karena Allah juga tidak menghendaki ketika orang melakukan pengabaian terhadap tanggung jawab kepada usaha, kepemilikannya, keluarga dan seterusnya. Dan semuanya itu dikerjakan dengan sungguh, dengan tekun. Maka dalam hal ini jangan salah juga karena kita memprioritaskan hidup secara kekekalan, maka terjadi penelantaran terhadap keluarga, kehidupan yang tidak produktif dari talenta yang Tuhan berikan, tidak loyal dengan pekerja di ladang, kebun dan usaha kita, sementara mereka yang membuat semua menjadi lancar dan berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, melalui kesemuanya ini adalah yang pertama, bentuk relasi yang harmonis yang kita bangun sebagai buah dari ketaatan kita kepada Allah di tengah-tengah dunia ini. Filipi 2 ayat 12 hingga 18 katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Banyak yang dipilih tetapi kami ulangi, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Keterpilihan kita sebagai umat Allah, ketebusannya adalah tanda kasih bahwa kita memiliki hubungan yang karib atau relasi yang intim. Kita percaya ia adalah pribadi yang peduli, yang menunjukkan kasih setianya dari dulu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Subtema kita pada bulan ini, beritakan Injil. Maka panggilan hidup kita di tengah dunia ini adalah menyatakan damai sejahtera Allah, sebagaimana nats kita pada saat ini, bahwa kita menyatakan amanat agung Tuhan itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya kehidupan kami adalah karena anugerah-Mu. Pakailah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, dan tolonglah kami untuk dapat mendayagunakan apa yang menjadi karunia dan talenta daripada Tuhan, sehingga kehidupan yang penuh damai dan sejahtera akan senantiasa boleh terjadi melalui kehidupan kami sebagai umat Allah dan menyatakan kehendak-Mu bagi dunia dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang telah Engkau nyatakan. Kami boleh bekerja, kami melakukan segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, serta keluarga kami yang boleh terbangun melalui relasi yang indah, dan di dalamnya kami mengalami sukacita Tuhan. Diberkatilah segenap keluarga Kristen dimanapun berada ya Tuhan. Berkatilah segenap pekerjaan umat-Mu, usaha mereka, kehidupan anak-anak yang masih kecil dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bergumul untuk mencari pendamping bagi kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa,
yang akan selalu memimpin kehidupan umat-Mu. Kami juga serahkan Tuhan seluruh penata layanan gereja Kalimantan Evangelis, khususnya GKS Samaria di tempat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi seluruh penyelenggaraan pekabaran Injil-Mu di tengah jemaat-Mu dan bagi lingkungan yang ada di tempat ini. Dan biarlah segala sesuatu yang boleh kami upayakan untuk menjangkau jemaat Tuhan dalam segala keadaan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kehidupan umat-Mu Bapa, mereka dalam keadaan sakit, lemah dan berbeban berat. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang maha mengetahui akan segala keperluan kami. Maka biarlah Engkau Tuhan menilik akan keberadaan saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan mereka yang dalam keputusasaan dan kebimbangan diberikan kelegaan dan pengharapan. Kami serahkan bangsa negara pemerintahan Republik Indonesia saat ini, bahkan bangsa-bangsa di belahan dunia yang pada saat ini menghadapi musibah COVID-19. Biarlah ya Tuhan segala sesuatu yang dilakukan, upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, biarlah ya Tuhan kami semakin sadar bahwa hidup kami sungguh berharga, dan biarlah Tuhan menjaga memelihara kami. Dan bagi mereka ya Tuhan yang terpapar, biarlah Engkau kuatkan, memberikan kesabaran bahkan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Beberapa waktu yang akan datang akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Biarlah ya Tuhan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Apa yang menjadi pergumulan bangsa negara kami, Tuhan menyertai dan memberkati para pemimpin pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, sampai kepada kepala-kepala daerah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sidang Jumat-Mu mereka yang bersuka cita sepanjang minggu ini, yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah Tuhan tambahkan segenap sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus Kristus, ada banyak seru doa pinta kami kepadamu, tapi kami percaya Tuhan Engkau melawat kehidupan umat-Mu, janda duda, yatim piatu, para orang tua lanjut usia, agar mereka tetap bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita atau kolekte kita pada saat ini. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Nas pengantar persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil, firman Tuhan telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini kiranya berguna untuk menopang pemberitaan firman-Mu sekaligus penata layanan gereja-Mu, secara khusus di lingkungan gereja Samaria pada saat ini. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan kita pada saat ini, kita mengangkat dari kidung pujian, yaitu dari PKJ nomor 146, bait yang pertama sampai persembahan kita selesai dikumpulkan.
Pada bait yang kedua, kami undang Ibu Bapak Sidang Jemaat yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima bahwa persembahanmu tanda sukacitamu, bahwa persembahanmu ucaplah syukur. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.